Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Purnama serta Bu Eni selaku CGP serta Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Lengkong yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita menandakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmatnya yang berupa nikmat sehat, selamat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita, rutinitas kerja kita sehari-hari tanpa ada hambatan satu. Mudah-mudahan nikmat yang demikian senantiasa terus pada kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, CGP kita 2 orang ini sampai hari ini masih menjadi juara bertahan. Juara bertahan artinya apa? Tidak mundur. Pekerjaannya CGP itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi sangat saya apresiasi, sangat luar biasa penjenengan berdua, Pak Purnama dan Bu Eni. Tapi jangan khawatir, ribetnya setelah jadi CGP, berubah menjadi guru penggerak. Nanti ribetnya itu kepala sekolah. Jadi Bu Eni nanti bisa menyalip yang lain. Artinya menyalip yang lain itu dengan bekal guru penggerak, dia juga sebagai calon kepala sekolah ini mempunyai tiket tambahan. Jadi tiket tambahan. Jadi mudah-mudahan nanti segera syukur bisa menggantikan saya di SMP Negeri 1 Lengkong. Amin. Gak wani deh, gak wani. Timbangannya sampai 1 Lengkong gak wani. Ya dari pinggir dulu, dari Satap Lengkong dulu, nanti turun ke Patian Rawa 2. Pak Munib kan dari 1 atap Lengkong turunnya ke Patian Rawa 2. Amin. Kita kalau Lengkong 2 kan sekolah bergerak, tapi nanti Bu Eni bisa karena dari guru bergerak bisa menjadi kepala sekolah bergerak. Tapi insya Allah untuk tahun depan ini kita sudah tambah di sekolah Kabupaten Nganjuk ini tambah 4 sekolah negeri yang merupakan sekolah bergerak. Pada kesempatan kali ini dengan acara sosialisasi CGP untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ini materinya itu mohon nanti diikuti dengan sebaik-baiknya, bahwa untuk pengambilan keputusan itu ternyata ada materinya, ada yang harus dipelajari. Kemudian kemarin dan coaching dengan siswa, dan nanti juga ada coaching dengan guru. Jadi nanti kami harapkan Pak Purnama dan Bu Eni betul-betul menerapkan ini. Ketika menghadapi permasalahan pada anak, ini juga harus di-coaching anak itu. Nah, nanti di sini juga akan dilakukan praktek nanti coaching dengan guru, coaching dengan guru. Nah, nanti ini jangan dianggap sebagai apa ya, tapi sebagai diseminasi, sebagai penyebaran ilmu. Ya nanti penjenengan dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil materinya, sehingga bisa diterapkan terhadap anak. Jadi nanti bisa coaching dengan anak-anak. Ya, nanti khusus untuk pengambilan keputusan ini perlu juga dipelajari.
Itu Bapak Ibu selamat mengikuti BIMTEK sosialisasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat mengikuti sosialisasi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih pula saya sampaikan pada CGP dua orang ini. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Agustus penjenengan berdua betul-betul lulus menjadi guru penggerak. Sangat bangga dari kami SMP Negeri 1 Lengkong mempunyai 2 orang guru penggerak, dan mudah-mudahan kemarin yang ini sudah ditutup, ini sudah mendaftar semua sebagai guru penggerak. Guyu, dan guyu berarti kok gak enek. Padahal kemarin sudah saya panggil, sudah saya instruksikan. Karena apa? Karena dengan semakin banyaknya guru penggerak, grade sekolah kita itu akan naik, poin sekolah kita itu akan naik. Poin sekolah kita itu sekarang ini dari pendidik itu dilihat dari SIM PKB masing-masing. Nah, dari SIM PKB itu akan bisa diakses semuanya tentang penjenengan, mulai data-data diri penjenengan, kecuali dari Dapodik, sekarang sudah di-link dengan Dapodik. SIM PKB sekarang juga ditautkan dengan belajar ID. Akan kelihatan penjenengan sekarang ini oleh pemerintah sejauh mana kegiatan pembelajaran penjenengan, sejauh mana penjenengan menggunakan akun belajar ID penjenengan. Nah, itu akan terbaca semuanya. Nah, kami harapkan kegiatan-kegiatan apa itu workshop, BIMTEK, atau pelatihan-pelatihan online yang menggunakan SIM PKB ikuti. Mengikuti karo layak-layaknya Muhammad Sakit dari kawan kan bisa sambil mendengarkan, kan bisa. Tetap, walaupun sedikit tetap tambah ilmu, penting sekali. Terus sekali lagi, mudah-mudahan 2 orang ini membawa aura positif ke depannya, membawa pengaruh positif pada seluruh Bapak Ibu, dan membawa aura positif bagi SMP Negeri 1 Lengkong. Terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terima kasih sudah bersedia untuk menghadiri undangan dari kami untuk sosialisasi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin kelas pembelajaran. Nanti kami tidak lama Bapak Ibu, hanya sekilas bagian dulu. Ini materi dari CGP modul 3.1. Di kami itu ada istilah, mungkin nanti kalau salah membaca di aku kan di Google tulis. Education is the art of making man ethical. Jadi itu artinya pendidikan adalah sebuah seni. Anak guru biasanya belajar seksual. Sama kan nggak sibuk. Jadi pendidikan itu adalah sebuah seni yang digunakan untuk mencipta manusia menjadi beretika. Jadi saya melihat juga sih anak-anak sekarang itu etikanya ya itu kurang. Sangat kurang. Makanya kita sebagai pendidik berusaha untuk menjadikan mereka itu lebih beretika. Monggo Pak Ali. Monggo, Pak. Kemudian ini dari saya kutip dari Pak Nadiem tahun 2020. Beliau berpesan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah
mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu yang terbaik. Makanya untuk membuat perubahan itu pasti akan ada saran dan kritik. Untuk sebelum mengambil keputusan, kita perlu tanyakan apakah yang kita lakukan itu berdampak pada peningkatan pembelajaran pada murid. Jadi intinya kalau kita sebagai pendidik atau guru itu ketika mengambil keputusan itu kita tanyakan dulu apakah keputusan tersebut itu sebagai peningkatan ke murid atau tidak. Kalau tidak, berarti itu kita ambil keputusan yang lain. Terus sebaiknya harus prioritasnya ke murid. Kemudian agendanya atau materi ini ada 4. Yang pertama itu kita akan mengenal dilema etika dan rujukan moral. Kemudian paradigma dilema etika, prinsip pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Intinya dari sekolah itu kan sebagai institusi moral, gitu Bapak Ibu, yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, norma kebajikan. Keputusan yang diambil sekolah itu merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Kemudian pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Jadi kita harus berusaha berani kalau mengambil keputusan, tapi diperlukan juga kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah 9 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama itu ada pengetahuan diri, manajemen waktu dan kehidupan, agen perubahan, tujuan dan usaha bersama, pengambilan keputusan beretika, kemudian pengaruh komunikasi persuasif, kemudian budaya iklim komunitas, transisi kepemimpinan dan perencanaan suksesi. Kemudian yang terakhir yaitu arahan yang jelas dan tegas. Ini saya juga berusaha untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya bukan karena Bapak Ibu kan juga di kelas mengajar di kelas itu Bapak Ibu namanya juga sebagai pemimpin pembelajaran. Kita lanjutkan. Kemudian dasar dari pengambilan keputusan itu ada 3. Yang pertama berpihak pada anak atau murid, kemudian bertanggung jawab, berikutnya kebajikan universal. Kita belajar bareng-bareng. Kemudian konsep utama dari modul ini itu sekolah sebagai institusi moral, kemudian memperhatikan nilai-nilai dari kebajikan universal. Ada 4 langkah, ada dilema etika atau rujukan moral. Kemudian 4 paradigma dilema etika. Berikutnya 3 prinsip pengambilan keputusan.
Kemudian yang terakhir 9 langkah pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari ini, kalau untuk keputusan itu biasanya langsung kita mengambil keputusan. Tapi ternyata di modul ini ada tahapan-tahapannya, ada 9 tahapan. Ini adalah ilustrasi antara bujukan moral dengan dilema etika. Kalau bujukan moral, di sini ada persimpangan jalan. Tergantung apa itu memilihnya. Kita bisa memilih jalan yang mana. Kalau bujukan moral itu ada 2 pilihan, benar, salah. Kemudian dilema etika itu benar dengan benar. Ini bujukan moral yaitu memilih atau mengambil keputusan antara benar dan salah. Kalau dilema etika itu dua pilihannya itu sama-sama benar. Paradigma yang ada di dalam dilema etika: individu melawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Ini yang sering mungkin ya. Kemudian berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ini terakhir untuk 9 langkah. Jadi kalau sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang ada atau contoh-contoh kasus nanti akan diberikan sama Bu Indonesia. Jadi ketika kita mengamati kasus itu yang langkah kita yang pertama belum mengambil keputusan itu apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Kemudian yang langkah kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Dan keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan juga uji panutan atau uji lain. Jika salah satu dari uji ini mengalami kegagalan, itu bisa dikatakan bahwa kasus tersebut termasuk dalam bujukan moral, bukan dilema etika. Dan langkah yang kelima, pengambilan keputusan. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, kemudian paradigma mana yang terjadi. Kemudian yang keenam, prinsip mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketujuh, adakah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Kemudian kita istilahnya investigasi opsi prima. Jadi keputusan itu ada banyak sekali opsi-opsinya yang bisa diambil. Kemudian yang kedelapan, apa keputusan yang Anda ambil? Yang kesembilan, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Jadi intinya kalau ada suatu masalah atau kasus itu, kalau menurut modul ini berarti kita gunakan 9 langkah yang tersebut. Karena kalau sudah jadi keputusannya, kita lihat lagi apakah keputusan itu kira-kira tepat dan perlu direfleksikan. Berarti terima kasih. Akan dilanjutkan dengan contoh-contoh dari mungkin juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang masalah materi dilema etika, tentang kita sebagai materinya tadi kan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, yang dimaksudkan pemimpin pembelajaran di sini adalah panjenengan semua. Panjenengan semua ini kalau di dalam kelas itu intinya adalah sebagai pemimpin pembelajaran.
kita tahu bahwa setiap hari atau bahkan mungkin tanpa kita duga, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ataupun tidak di luar kelas, kita pasti akan menangani yang namanya kasus. Karena kita tahu bahwa siswa kita kan banyak. Nah, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak boleh menjustis secara langsung bahwa anak itu nakal, anak itu tidak boleh, bahwa anak itu salah, tidak boleh. Tetapi kita harus mempelajari terlebih dahulu kenapa kasus itu bisa terjadi. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Purnama tadi, bahwa setiap kasus itu kadang bisa dikategorikan sebagai bujukan moral, bisa juga dikatakan sebagai dilema etika. Apa bedanya antara dilema etika dengan bujukan moral? Kalau bujukan moral itu begini, peristiwa itu benar terjadi, dan peristiwa itu tak benar dan salah. Jadi benar peristiwa itu terjadi dan salah dilakukan karena melanggar aturan yang ada. Dan yang kedua itu namanya adalah dilema etika. Kalau dilema etika itu benar lawan benar. Nah, di sini mari kita mencoba untuk mengupas, istilahnya saya berikan suatu contoh yang nanti penjenengan itu apabila menangani kasus ini, maka penjenengan harus mengikuti istilahnya sebelum mengambil keputusan itu perlu menerapkan pengambilan keputusan yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Purnama, yaitu menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Mari Bapak Ibu, saya share dulu YouTube tolong Bu Fitri di WA saya pinjam dulu. Di situ ada satu kasus yang mari kita pelajari bersama. Nanti kita akan mempelajari itu apakah dilema etika atau bujukan moral. Langsung saya gambarkan begini Bapak Ibu. Ini ada suatu peristiwa. Penjaringan sudah saya share YouTube-nya. Jadi sudah saya bagikan YouTube-nya. YouTube yang saya bagikan itu adalah merupakan contoh dari suatu kasus yang harus penjenengan. Bentar Bapak Ibu. OTW. Saya share di Lesat ya. Oke, di Lesat Ngopi sudah saya share itu. Intinya di situ ada suatu kasus di mana ada pada saat kegiatan ujian ada di kelas itu anak 2 yang melakukan suatu tindakan, yaitu pada saat mengikuti tes atau mengikuti ujian itu dia minta izin keluar ke kamar mandi. Setelah itu dia masuk, disusul dengan lagi anak yang satunya lagi masuk, minta izin lagi keluar untuk menuju ke kamar mandi. Sudah disimak? Sudah disimak Bapak Ibu? Oke, penjelasan tidak usah menyimak terlalu lama. Jadi intinya itu begini, ada seorang guru yang sedang mengawas di ruangan. Pada saat beliau mengawas di ruangan, beliau menemukan 2 siswa yang melakukan tindakan, yaitu pada saat mengerjakan soal dia minta izin pergi ke kamar mandi, terus kemudian masuk. Setelah itu disusul siswa yang lainnya. Bu guru ini curiga, kenapa anak ini kok keluar masuk minta izin ke kamar mandi. Setelah itu bu guru yang mengawasi itu mencoba untuk pergi ke kamar mandi. Ada apa di kamar mandi? Ternyata di kamar mandi ada bahan contekan. Yang saya tanyakan, kalau penjenengan sebagai bu guru pada saat itu sedang mengawas, apa kira-kira yang penjenengan akan lakukan? Ya, monggo Bapak Ibu. Kalau penjenengan mengetahui ada anak yang seperti itu, apa kira-kira? Silakan Bu Indartin. Monggo Bu Indartin, silakan berpendapat. Apa yang penjenengan lakukan begitu melihat keadaan seperti itu?
kasih atas apa itu akan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila saya sedang mengawasi melihat anak yang bergantian ke kamar mandi, kebetulan saya mengawasi, tahu apa yang sudah dilakukan, ternyata sedang menyontek atau sontekan dari temannya, akan memanggil siapa yang memberi sontekan dari awalnya, itu dipanggil di BP, kemudian anak yang datang ke kamar mandi itu juga dipanggil ke BP atau kita arahkan ke kantor, nanti diserahkan pada siapa BP atau wali kelas, karena pada waktu itu kami sedang mengawasi dan setelah saya menyerahkan akan kembali lagi ke ruang ruang yang sedang diawasi, karena di situ kami juga meninggalkan tugas untuk mengawasi. Biar yang anak tadi yang melakukan kesalahan dia diurus oleh BP atau wali kelas, bahkan atau kepala sekolah. Terima kasih, itu komentar dari saya. Terima kasih pendapatnya Bu Indarti. Mungkin ada yang berpendapat, apakah langsung anak itu dikeluarkan dari ruangan itu? Oh, silakan Bulis mungkin ada pendapat lain bagaimana menangani kasus itu. Ada yang mungkin berpendapat selain Bu Indarti. Pendapat saya, pada waktu saya mengawasi di ruangan kelas, ada anak yang mencurigakan keluar masuk dari kelas. Saya selaku pengawas, ya, yang pertama saya lakukan, tadi disebutkan kita curiga apa yang dilakukan anak tersebut, ternyata di kamar mandi. Kalau memang di kamar mandi itu ada contekan tersebut kita ambil. Langkah berikutnya, anak itu tetap melaksanakan atau mengikuti ujian sampai dengan selesai. Setelah itu baru kita mengambil tindak lanjutnya untuk ulangan selanjutnya. Apabila anak tersebut tetap melakukan kesalahan seperti itu, baru kita memberikan sanksi. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Indarti sama Bulis yang sudah berpendapat. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ini saya akan tampilkan tentang studi kasus yang sudah kemarin sudah kita diskusikan dengan kelompok kami. Yang pertama, sesuai dengan langkah yang harus kita lakukan, apa keputusan yang Anda ambil? Misalkan saya sebagai guru, saya akan memanggil kedua siswa tersebut setelah selesai mengerjakan ujian. Jadi sebaiknya memang setelah mengerjakan ujian nih Bapak Ibu, biarkan saja dia itu mengerjakan dulu, baru nanti selesai mengerjakan ujian, kemudian menanyakan perihal tentang contekan yang ditemukan di toilet, menyampaikan kepada kedua siswa bahwa perbuatan mereka itu tidak jujur dan melanggar tata tertib ujian, yang kemudian meminta kedua siswa tersebut untuk melaksanakan ujian ulang di lain waktu. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan kita langsung menegur, jangan langsung anak itu didoktrin di dalam kelas, tetapi kita tangani setelah semuanya tidak ada. Ini adalah pembentukan mental dan karakter. Anak itu tetap harus mengikuti ujian ke berikutnya. Oke, prinsip apa? Prinsip mana yang Anda gunakan dalam mengambil suatu keputusan? Prinsip yang saya pakai untuk menyelesaikan masalah ini adalah berpikir berbasis peraturan. Yaitu dengan prinsip saya akan menjelaskan kepada kedua siswa tersebut bahwa perbuatan siswa mencontek pada saat ujian adalah bertentangan dengan peraturan dan tata tertib ujian. Ada 9 langkah yang saya lakukan. Langkah-langkah selanjutnya yaitu nilai yang bertentangan dalam kasus itu adalah penanaman budaya positif di kelas dengan rasa kasihan kepada siswa terhadap usahanya untuk mendapatkan nilai bagus. Siapa yang terlibat? Nah di sini jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya kita melibatkan dengan beberapa
beberapa teman yang sekiranya bisa membantu kita mengambil suatu keputusan. Yang kita libatkan ini adalah 2 siswa tersebut yang mencontek, kemudian BK, wali kelas, dan juga gurunya, guru mapel yang pada saat itu. Fakta-fakta yang relevan, kita kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan sebelum kita mengambil keputusan. Faktanya adalah mencontek adalah perbuatan yang melanggar peraturan. 2 orang siswa izin keluar toilet, Ibu Aminah curiga, Ibu Aminah menemukan kertas contekan. Untuk pengujian benar dan salah terhadap situasi tersebut, uji legalnya tidak ada pelanggaran hukum, uji regulasinya terdapat pelanggaran peraturan saat ujian, uji institusinya adalah perbuatan siswa yang mencontek saat ujian, merupakan perbuatan yang melanggar peraturan ujian sekolah, sehingga bisa dibiarkan akan berdampak buruk pada karakter anak. Uji halaman depan. Saya tidak merasa nyaman jika dipublikasikan. Keputusan yang akan saya ambil adalah ini. Saya pasti tidak akan membiarkan siswa berbuat tidak jujur. Paradigmanya adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Prinsip yang dipakai adalah berbasis peraturan. Nah, keputusan dan refleksi. Keputusan yang akan saya ambil adalah saya akan membuat suatu konsekuensi secara logis kepada kedua siswa tanpa harus mempermalukan mereka di hadapan siswa yang lain. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kalau menurut penjenengan, kasus tadi dilema etika atau bujukan moral? Kasus tadi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral adalah benar dan salah, berarti ini adalah benar dan salah. Ini adalah benar kalau ada peristiwa itu dan salah melakukan suatu perbuatan yang melanggar. Nah ini Ibu, saya tanya satu saja. Ini tidak usah kita kupas. Rina adalah siswa kita kelas 7 yang akan mengikuti kegiatan lomba OSN tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juni. Ternyata pada tanggal 4 Juni kakaknya Rina menikah. Rina sangat ingin menghadiri acara pernikahan kakaknya. Lalu Rina menemui wali kelasnya dan guru pembinanya dan menceritakan keinginan tersebut. Kira-kira yang mengalami dilema ini siapa, Bu? Yang mengalami dilema? Rina. Kalau dia menghadiri kegiatan lomba, itu kan benar. Menghadiri pernikahan kakaknya juga benar. Berarti benar lawan benar dinamakan dengan dilema etika. Paham ya Bapak Ibu? Beda berarti. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas hadirnya panjenengan semua yang sudah menghadiri acara sosialisasi CGP pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang betul-betul berpihak pada anak dan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Salam sekolah penggerak, maju bersama, kita bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.